के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सीन मैंने शूट किया है। मुझे करोगे ना? ये हमारे सेशंस का आखिरी हफ्ता, कैसे मिस कर सकते? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini Quote Film akan merangkum alur cerita film rilisan tahun 2016 berjudul Der Zindagi. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan bernama Kaira yang berprofesi sebagai sinematografi. Akan tetapi dia memiliki banyak masalah dalam hidupnya yang sudah ia dapatkan sejak ia masih berusia 5 tahun. Saat dewasa, Kaira menemukan seorang psikolog bernama Dr. Jahingir yang diperankan King of Romance Shah Rukh Khan. Kemudian dia justru jatuh hati kepadanya. Oke sahabat, daripada kalian penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film diawali dengan adegan syuting iklan yang digarap oleh Kaira di Singapura. Mereka sangat puas dengan hasil kerjanya dan Kaira mendapatkan pujian dari tim produksi. Saat di bandara menuju India, Raghavendra, salah satu rekan Kaira, mendatanginya yang sedang duduk dan menunggu penerbangan. Raghavendra diam-diam menyukai Kaira, begitu juga dengan Kaira. Akan tetapi waktu itu Kaira sudah memiliki kekasih bernama Sid, pemilik restoran di India. Sekembalinya di India, Kaira mendatangi pacarnya dan di sana dia mengatakan jika dirinya telah tidur dengan Raghavendra. Mendengar hal itu, Sid hanya bisa terdiam sedih dan Kaira pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Kaira bertemu Raghavendra dan Raghu menceritakan bahwa dia mendapatkan tawaran mengerjakan sebuah film di New York dan akan menggarapnya di sana. Raghu juga mengajak Kaira untuk menjadi kameramen dalam pembuatan film tersebut. Kaira yang mendengar itu dia sangat senang karena memang hal itu sudah menjadi impiannya dari dulu. Akhirnya mereka masuk studio dan menggarap syuting video klip bersama. Di sana terlihat Kaira dengan Raghavendra mulai semakin dekat dan mulai saling mencintai. Untuk merayakan keberhasilan syuting video klip yang mereka kerjakan, Kaira dan teman-temannya pergi ke sebuah klub malam. Di sana Raghu datang dan memberitahu bahwa dia akan berangkat ke New York karena pihak produksi menyuruh mempersiapkan segala sesuatunya dan Kaira disuruh menyusul 1 minggu kemudian. Raghu juga mengatakan jika dalam pembuatan film tersebut dia bekerja sama dengan mantan pacarnya dan hal itu membuat dirinya terganggu. Dia menambahkan jika dirinya berkeinginan untuk menjalani hubungan yang serius dengan Kaira. Namun Kaira tidak menjawab dan terlihat marah mengetahui Raghu akan bekerja bersama mantannya. Keesokan harinya saat Kaira dan timnya sedang mengedit video, dia ditelepon oleh salah satu temannya untuk menemuinya. Di sana temannya mengatakan pada Kaira dengan penuh hati-hati jika Raghavendra sudah bertunangan. Mendengar hal itu, Kaira yang menahan rasa sakit pada hatinya, dia memakan cabai agar tak terlihat dia meneteskan air mata. We got engaged. Huh? मंगनी हो गई उसकी. he was just here. I mean, he just left. Abhi, Kaira pun mengalami depresi berat berminggu-minggu karena mengetahui seorang yang dicintainya sudah bertunangan. Kaira bahkan juga sempat merasa menyesal karena telah memutuskan Sid, pria yang mencintainya. Hampir 1 bulan Kaira mengalami depresi, bahkan tak bisa tidur. Akhirnya teman-temannya mengajak dirinya berlibur ke Goa. Namun Kaira sempat menolaknya karena dia tidak mau bertemu keluarganya di Goa. Akan tetapi teman-temannya yang kasihan melihat kondisi Kaira, mereka pun tetap memaksa Kaira untuk berlibur. Bukannya mendapatkan ketenangan, kehidupan Kaira justru semakin memburuk. Di rumah dia bahkan tidak mendapatkan ketenangan karena tuntutan pernikahan serta pandangan buruk keluarga akan pekerjaannya. Dan hal itu justru membuat Kaira semakin mengalami stres berat sehingga tidak bisa tidur. Suatu ketika Kaira mendapatkan tawaran membuat iklan sebuah restoran milik rekan ayahnya.
Saat Kaira akan mengkonsep ruangan, ternyata di sana sedang berlangsung sebuah acara tanya jawab terhadap seorang dokter psikolog. Setiap jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan terhadap dokter itu membuat Kaira tertarik untuk mengadukan masalah hidupnya. Singkat cerita, Kaira memutuskan untuk menemui dokter psikolog yang bernama Dr. Jahingir Khan yang membuka praktek di rumahnya. Pada pertemuan pertama, Kaira masih terlihat belum membuka diri. Bahkan dia mengatakan bahwa semua yang ia ceritakan dialami oleh temannya, bukan dirinya. Dr. Han pun menceritakan sebuah kisah yang ia simpulkan. Kenapa kita harus mengambil sebuah langkah yang sulit untuk meraih hal-hal yang penting? Jika kita belum mampu, kenapa kita harus menghukum diri kita sendiri dengan hal-hal yang sulit, dan apa masalahnya jika kita mengambil langkah yang lebih mudah? Kaira pun tersentuh mendengar apa yang dikatakan dokter, dan ia mulai membuka diri dan mengakui bahwa semua yang ia ceritakan tadi memang dialami olehnya. Ia juga bercerita mengenai hubungannya dengan Raghavendra yang meninggalkannya, dan sesi pertama pun selesai. Saat kembali ke rumah, ternyata Raghavendra datang untuk menemuinya. Ragu menanyakan kepastian Kaira untuk bergabung dengan proyeknya, namun Kaira langsung menolaknya dan menyuruh Raghavendra pergi dari sana. Malam harinya ketika mulai tertidur, Kaira bermimpi buruk. Dia bermimpi jatuh dari sebuah bangunan tinggi dan terdampar di lumpur, lalu banyak wanita justru menertawakannya. Di sesi kedua pertemuan mereka, Kaira menceritakan dia merasa jelek, sampah, murahan, kotor karena sering berganti pasangan. Setelah menceritakan mimpinya, Kaira duduk di kursi dan terkaget karena kursi tersebut mengeluarkan suara dan bergerak saat didudukinya. Dr. Han pun memberitahu Kaira jika kursi itu akan bergerak dan mengeluarkan suara jika seseorang yang mendudukinya sedang jatuh cinta, tapi dia tak berdaya dengan cinta itu. Kemudian Dr. Han memberi pemahaman kepada Kaira supaya dia tidak merasa sebagai wanita murahan karena sering berganti pasangan. Dr. Han juga mengatakan, kau tahu mencari pasangan yang tepat layaknya mencari kursi yang nyaman untuk kita. Ada kursi yang terlihat bagus namun tidak nyaman untuk diduduki. Ada pula kursi yang terlihat jelek namun sangat nyaman diduduki. Tapi kita berhak memilih untuk mencari mana kursi yang terbaik. Kaira kembali terdiam dan tersentuh mendengar ungkapan dari Dr. Han. Sebelum sesi kedua berakhir, dokter memberikan PR pada Kaira untuk berbicara kepada kedua orang tuanya masing-masing 10 menit. Singkat cerita, Kaira kembali mendatangi rumah Dr. Han untuk pertemuan ketiga. Namun kali ini Dr. Han meminta Kaira menemuinya di pantai. Di sana Dr. Han menanyakan apakah Kaira sudah mengerjakan PR yang dia berikan. Kaira menjawab dia sudah mencoba berbicara dengan kedua orang tuanya namun hanya 4 menit karena ia merasa tidak nyaman dengan ocehan mereka. Lalu dokter menanyakan apa kenangan manis Kaira bersama orang tuanya. Kaira pun terdiam dan ia justru menanyakan apa kenangan manis yang dimiliki Dr. Han bersama orang tuanya. Dokter pun mengatakan jika dia menyesal tidak bisa membuat banyak kenangan manis dengan anaknya. Karena sekarang anaknya diasuh oleh mantan istrinya setelah bercerai. Singkat cerita, malam harinya Kaira pergi ke sebuah kafe bersama temannya. Di sana ia bertemu dengan seorang penyanyi kafe yang bernama Rumi dan mereka terlihat saling tertarik satu sama lain. Esok harinya di pertemuan keempat, Kaira menceritakan kejadian tadi malam kepada Dr. Han. Kemudian dokter menanyakan apa kursi barunya terasa nyaman untuknya. Kaira kemudian menjawab jika tidak ada obrolan tadi malam, hanya ada musik, jadi entah bagaimana dia akan menanganinya. Dokter mengatakan lebih baik memutuskan di awal daripada diam-diam tersiksa selama berhubungan, kemudian mengakhiri hubungan setelah lama tersiksa. Scene pun berganti. Kaira kemudian menemui Rumi untuk makan malam romantis. Namun di sana Rumi tidak berhenti bernyanyi dan menyetel musik. Kaira yang merasa terganggu dengan nada yang sedikit keras meminta Rumi menghentikan musiknya. Setelah mematikan musiknya, Rumi meminta Kaira menceritakan semua hal tentang dirinya. Namun Kaira yang merasa tidak nyaman, dia hanya bisa terdiam. Esok harinya di sesi kelima, Dr. Han mengadakan pertemuan di luar rumah dengan bersepeda.
Akhirnya dengan semangat Kaira menceritakan bahwa dia sudah mengakhiri semuanya dengan Rumi dan tidak ada yang salah, tapi dia hanya tidak tahan, ungkapnya sambil menggetarkan badannya. Dr. Han yang melihat itu mengatakan ada banyak ekspresi pada saat orang menggetarkan tubuhnya, salah satunya adalah rasa takut. Mendengar itu sekilas Kaira terlintas dengan satu kejadian di masa kecilnya, namun dia terdiam dan melanjutkan bersepeda. Sementara itu di rumahnya, Kido adik Kaira akhirnya kembali dari London dan keluarganya sedang mengadakan pesta penyambutan. Saat sedang makan malam, semua orang membicarakan kebaikan Kido dan mengungkit semua keburukan tentang Kaira. Ibunya bahkan mengatakan bahwa Kaira memang pemarah, nakal, bahkan dirinya belum juga menikah. Kaira yang mendengar itu sontak ia marah, dan dengan nada yang tinggi Kaira mengatakan, saat aku kecil ingin bahagia membutuhkan kalian. Kalian justru meninggalkanku dan hanya mengeluh karena anak kalian nakal dan pemarah. Bahkan kalian membuangku hanya karena aku tidak naik kelas. Hal itu memalukan bagi kalian hingga kalian meninggalkan semua dan kembali ke India. Kaira juga mengatakan jika dirinya harus ke seorang psikolog karena stres, kemudian dia pergi dari sana. Esok paginya Kaira kemudian kembali menemui Dr. Han untuk sesi ke-7. Dia menceritakan kejadian semalam pada Dr. Han dan dia juga mulai menceritakan apa yang dialaminya saat masih kecil. Kaira mengatakan dulu saat usianya 5 tahun dia dititipkan pada kakek neneknya karena usaha ayahnya mengalami masalah di Goa dan akhirnya harus pergi ke Eropa. Setiap minggu dia menuliskan surat untuk ibunya dan tidak pernah mendapatkan balasan. Pada suatu hari ibunya pulang, namun dengan tidak sengaja Kaira mendengar percakapan ibu dan kakeknya. Ibunya mengatakan bahwa dia belum bisa membawa Kaira pergi karena terlalu berat mengurus 2 anak. Kaira yang mendengar hal tersebut menangis dan sejak saat itu dia menjadi pendiam dan mulai membenci orang tuanya. Di sana Dr. Han mengatakan untuk merasa aman kamu harus menghilangkan ketakutan, baik itu takut dibuang ataupun takut ditinggalkan, karena Kaira sudah membawa rasa takut itu sepanjang hidupnya. Beban ini berakibat pada hubunganmu, terutama asmaramu. Jadi kamu meninggalkan orang lain sebelum mereka meninggalkanmu karena kamu tak mau hadapi kepedihan itu. Dr. Han kembali mengatakan, aku tidak menyuruhmu untuk memaafkan orang tuamu atau bahkan berhenti marah pada mereka. Tapi sebelumnya coba pandang mereka bukan sebagai status orang tua, tapi sebagai orang biasa yang bisa melakukan kesalahan setiap waktu dan kapan saja. Jangan biarkan masa lalumu merenggut masa kinimu dan merusak masa depanmu. तुम सारी जिंदगी इस डर को साथ लिए जी रही, once and for all बाय बोल दे। क्यों नहीं your present to ruin a beautiful future? Kaira akhirnya mencoba apa yang disarankan Dr. Han dan mulai dekat dengan ayah dan ibunya. Dia mulai merasa bahagia di tengah keluarganya, bahkan Kaira akhirnya bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Dari situlah Kaira merasa jatuh hati pada Dr. Han yang ia rasa selalu memberikan motivasi sehingga ia kini mulai merubah hidupnya. Waktu pun berlalu. Singkat cerita, Kaira kembali mendatangi rumah Dr. Han untuk pertemuan selanjutnya. Namun dokter menuliskan pesan yang ia tempelkan di pintu rumahnya bahwa dia membatalkan pertemuan hari itu. Pertemuan selanjutnya mereka bertemu di sebuah kapal. Di sana Kaira menceritakan bahwa masalah dengan keluarga sudah selesai, namun tidak dengan masalah asmaranya. Ketika Dr. Han beranjak pergi, Kaira mengajak Dr. Han untuk minum kopi. Namun dia menolak dan mengatakan jika sesi ini waktunya sudah habis. Di sana Kaira kembali menegaskan kepada Dr. Han bahwa pertemuan selanjutnya dia tidak akan menghilang lagi. Dr. Han pun menjawab dengan mengatakan, mana mungkin aku menghilang di pertemuan sesi terakhir kita, sembari melangkah pergi. Jack? Do you want to get a cup of coffee or something? हमारे सेशंस का आखिरी हफ्ता कैसे मिस कर सकते? Beberapa hari kemudian setelah berpikir panjang, akhirnya pada sesi terakhir Kaira memberanikan diri mengatakan bahwa dia mencintai Dr. Han.
Dr. Han pun mengatakan bahwa dia juga menghargai perasaan Kyra. Namun di sini dia adalah dokter psikolog dan jika dia melakukan hal itu, dia akan melanggar kode etik profesionalnya. Kyra mengatakan kenapa ini menjadi sesi terakhir, bahkan ia masih butuh bantuannya. Dr. Han menjelaskan kepada Kyra bahwa akan selalu ada masalah dalam hidup. Namun kini Kyra sudah tahu cara menyelesaikannya dan orang yang jenius adalah orang yang tahu kapan dia harus berhenti. Alarm pun berbunyi menandakan waktu mereka sudah habis. Kyra dengan hati yang sakit beranjak pergi, namun dia kembali dan memeluk Dr. Han dan tersenyum dalam pelukannya. In fact, I really like you. तो तुम्हारे साथ किसी और तरह की दोस्ती करना मेरे प्रोफेशनल दायरे के बाहर होगा. I need you. Genius is about knowing when to stop. Sepulangnya Kyra, Dr. Han dengan santai duduk di kursi yang dulu pernah diduduki Kyra. Namun kursi itu bergerak dan mengeluarkan suara yang artinya sebenarnya Dr. Han juga mencintai Kyra. Tapi dia tak berdaya dengan cintanya karena Kyra adalah pasiennya. Kemudian film pun berakhir.